Jangan pernah lupa untuk subscribe channel Novel Martial Master, karena itu sangat membantu. Ya lanjut, Tales of Herding Gods 4854. Bakat yang mulia masih luar biasa. Sekarang, klan Yuan Shen semuanya telah layu. Ratu Void tinggi dan kencang, dan pakaiannya yang seperti kulit membentuk sosoknya yang indah. Rambut ungu dan mata ungunya bahkan lebih unik. Namun, temperamen yang dipancarkannya adalah perasaan elegan dan keempat roh itu berada di atas semua makhluk hidup. Xiao Yan tidak tahu mengapa Ratu Void menjaga makam dewa yang kacau ini dan tidak pernah pergi. Itu hanya sebuah alasan. Xiao Yan tidak berinisiatif untuk bertanya kepada siapapun apa yang mereka lakukan. Pasti ada tujuan dan maknanya. Jika pihak lain tidak memiliki niat untuk memberitahu atau bertanya, itu akan tampak sedikit tidak sopan. Apalagi yang diketahui Ratu Void tentang klan Yuan Shen. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Meskipun kekuatannya sekarang telah menembus puncak level ke-39 Yuan, saat menghadapi Ratu Void, dia tidak dapat merasakan wilayah dan kekuatannya. Anda mendapatkan klon Yuan Shen, bukankah Anda mencari ingatannya? Ratu Void menatap Xiao Yan dengan bingung. Dia tidak memiliki ingatan, saya tidak tahu banyak. Xiao Yan menjawab bahwa klan Yuan Shen tiba-tiba muncul di dunia yang luas. Dan dengan kekuatan daging, mereka dengan cepat mengubah pola dunia yang luas. Hanya dalam 10.000 tahun, ras ini muncul seperti kekuatan yang tiba-tiba dan dengan cepat menjadi ras teratas di dunia yang luas. Dalam waktu kurang dari 50.000 tahun, klan Yuan Shen menjadi ras paling kuat di dunia yang luas. Mereka menyapu dunia yang luas dengan kekuatan daging. Semua kekuatan dan sekte lainnya. Namun segera, klan Yuan Shen tiba-tiba menghilang selama hampir 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, hanya beberapa warisan darah yang tersisa, yang membuat klan Yuan Shen hampir menghilang lagi. Namun, setelah 50.000 tahun berikutnya, klan Yuan Shen berdiri lagi. Mereka kembali menjadi yang teratas. Namun, setiap kali klan Yuan Shen menjadi sangat kuat, yang terkuat di antara mereka akan menghilang tanpa alasan, seolah-olah mereka tiba-tiba musnah. Hal ini terjadi sesekali hingga kerusuhan pecah di dunia Changmang, dan yang terkuat dari berbagai dunia berdatangan, menyebabkan Changmang hancur berantakan. Sumber daya runtuh, dan akhirnya dunia musnah. Inilah yang saya ketahui. Mengenai detail lebih lanjut, saya tidak tahu. Ratu Void menceritakan semua yang dia ketahui tanpa ragu. Dari kata-katanya, dia seharusnya tidak berbohong sama sekali, dan tidak perlu berbohong kepada Xiao Yan. Tidak perlu berbohong kepada Xiao Yan. Apa yang dikatakan Ratu Void juga merupakan hal yang tidak diketahui Xiao Yan tentang klan Yuan Shen. Setiap kali ras menjadi kuat, yang kuat akan menghilang tanpa alasan. Berita ini sangat penting bagi Xiao Yan, dan itu pasti terkait dengan kehancuran terakhir klan Yuan Shen. Saya tidak tahu apakah yang kuat yang menghilang adalah perbuatan Chang Misi. Terima kasih, Ratu Void. Tujuan Xiao Yan datang ke sini telah tercapai, jadi sekarang dia harus pergi. Yang mulia, saya punya permintaan kecil, tidak ada komentar. Ratu Void menatap Xiao Yan dengan tatapan tulus. Ratu Void, tolong bicara, kata Xiao Yan dengan serius. 2 kali dia datang ke Ratu Void tidak hanya tidak mempermalukannya, dia punya permintaan apapun, Ratu Void melakukan yang terbaik untuk membantunya. Jika Taixu dikalahkan di masa depan, bisakah kamu mengampuni nyawanya? Ratu Void berkata, mengampuni nyawa siapa? Xiao Yan bertanya. Dia tahu bahwa Ratu Void berasal dari Taixu, tetapi dia tidak tahu apa tujuannya di Sensi. Dia akhirnya berbicara. Jika tabib istana Suqian dapat mengirimnya ke sini, dia tidak akan pernah pergi untuk menjaga tempat ini lagi. Ratu Void menyebutkan namanya. Xiao Yan terdiam sejenak. Dia milikmu. Xiao Yan tertegun, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Ratu Void, yang mungkin adalah istri tabib istana Suqian. Dia adalah anakku. Ratu Void melanjutkan, dan langsung membuat Xiao Yan mengalami emisi nokturnal. Ratu Void adalah ibu dari tabib istana Suqian, yang di luar dugaan Xiao Yan.
Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Ratu Void adalah ibu dari tabib Istana Suqian, tetapi mengapa dia ada di sini dan tabib Istana Suqian tidak pernah datang untuk mencarinya? Kamu mungkin tidak percaya, tetapi dia mungkin lupa bahwa aku telah menghapus ingatannya. Ratu Void tersenyum dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Dan mengapa kamu ada di sini dan mengapa kamu menjaga di sini? Xiao Yan akhirnya menemukan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang membingungkannya. Saya rasa Anda tidak dapat merasakan kekuatan saya, bukan karena saya kuat, tetapi karena saya hidup berdampingan dengan Luan Shenzang. Saya sudah mati, tetapi Yang Mulia menyegel ruang dan menjadikan saya roh ruang, jadi saya masih bisa bertahan hidup di sini. Terima kasih, saya masih bisa bertahan hidup di dunia. Jika dokter itu kalah, saya akan membawanya pergi bersama saya. Denganku di sini, dia seharusnya tidak takut lagi. Ratu Void berkata perlahan. Xiao Yan menatap Ratu Void dan merenung sejenak, lalu menyipitkan matanya. Dia menatap Ratu Void. Kamu tidak pernah berbohong kepadaku sebelumnya, tetapi kamu berbohong tentang masalah ini, kata Xiao Yan dengan serius. Ratu Void tertegun sejenak, dan ekspresi polos muncul di wajahnya. Mengapa Yang Mulia berkata seperti itu? Kamu bukan ibu dari Dokter Suqian. Jika itu dia tidak akan datang untuk mencarimu. Dan kamu mengatakan sesuatu kepadaku sebelumnya, yang sama sekali berbeda dari pertama kali aku bertemu denganmu. Dapat dikatakan bahwa temperamenmu telah berubah drastis. Tampaknya Yang Mulia telah mengurungmu di sini, bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi karena kamu lebih gila daripada Dokter Suqian atau bahkan penguasa Void. Xiao Yan masih memiliki ingatan tentang pertama kali dia memasuki pemakaman Dewa Kekacauan di benaknya. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Ratu Void sebelumnya, aku khawatir tidak ada satu pun dari mereka yang benar. Anda pernah berkata bahwa kehancuran dunia ini tidak dapat dihindari. Sekarang Anda berkata bahwa jika Anda kalah dalam pertempuran, Dokter Suqian akan mati. Xiao Yan benar-benar tidak dapat memahami Ratu Void di depannya dengan kata-kata yang bertentangan ini. Yang Mulia, Anda benar-benar pintar, tetapi sekarang tampaknya Anda masih belum memahami apa yang saya katakan. Anda bukanlah dia, tetapi dia ingin menjadi Anda. Ini kalimat lainnya. Xiao Yan masih ingat sebuah kalimat yang sangat samar, yang tampaknya mengatakan bahwa Yang Mulia dan dia atau Xie Zun dan dia. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang dikatakan Ratu Void yang dapat dipercaya. Xiao Yan mengerutkan kening dan tidak berniat untuk terus terlibat dengannya di sini. Pertama kali dia masuk ke sini, Sang Xie masih tidak dapat bersaing dengannya, tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat, Ratu Void saat ini seharusnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Masih mustahil untuk mengatakan apakah Ratu Void adalah musuh atau teman, dan hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Taixu. Apakah Yang Mulia benar-benar mengurungnya di sini? Serangkaian pertanyaan masih belum dapat terjawab setelah Xiao Yan datang ke sini untuk kedua kalinya. Tepat saat Xiao Yan hendak pergi, Ratu Void tertawa aneh. Yang Mulia, pada akhirnya, Anda akan mengerti bahwa semuanya palsu. Wajah Ratu Void tiba-tiba berubah, menjadi dingin dan garang. Dia tampak semakin garang. Dia jelas normal bagi Xiao Yan tadi, tetapi suasana hatinya tiba-tiba berubah.